Coba lagi ya. Ya, kita bahas tentang the fundamental of Python. Jadi silakan kalau Anda mau pakai bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya. Tapi dari sini nanti ada beberapa yang saya akan jelaskan agak panjang gitu ya. Ya, oke. Saya cek dulu. Suara saya oke, masih ada? Saya off video. Masih, Pak. Masih ya. Oke, saya cabut aja videonya. Saya nggak pakai kamera ya. Tadi kayaknya extendednya bermasalah. Oke, kemana tadi? Ya, oke, kita akan bahas teori ya, sedikitlah sejam. Di sini ada penjelasan tentang Python is a programming language, ya, programming language. Saya stop dulu di situ. Python adalah bahasa pemrograman. Jadi kalau kita bicara programming language ya, nanti ada programming language ya. Oke, programming language atau bahasa kitanya adalah bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman ya. Oke, dari sini maka ini adalah sebuah aplikasi gitu ya, ini adalah sebuah aplikasi. Walaupun tujuannya adalah membuat aplikasi yang lain. Jadi kalau sedikit mungkin minggu kemarin sudah saya sampaikan, kalau kita bicara aplikasi, maka aplikasi adalah layer paling atas ya. Maka di bawahnya nanti di sini ada apa namanya? Ada sistem operasinya ya. Di sini ada sistem operasinya. Ya, di sini bisa Windows gitu ya. Kemudian bisa Mac gitu ya. Bisa juga yang seperti saya pakai Linux gitu ya. Ya, kemudian nanti di bawahnya sistem operasi kita pasti punya namanya hardware. Ya, nanti aplikasi ya banyak contohnya ya, aplikasi yang bisa bisa main Word gitu ya, ada yang buat game gitu aplikasi ya, buat aplikasi apalah Photoshop misalnya image gitu ya, itu juga apa namanya aplikasi. Kalau anak CN juga banyak aplikasinya ya. Oke, nah di sini yang sedang kita pelajari adalah sebuah aplikasi yang sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat aplikasi yang lain ya. Nanti kalau kita bicara aplikasi misalnya ada yang berbasis desktop gitu ya, berbasis desktop, ada yang berbasis web gitu ya, ada juga yang berbasis konsol gitu ya. Oke, terus ya, muncul lagi. Ada errornya di mana ya? Ada macam-macam. Oke ya. Nah, di sini dikatakan Python is a programming language that as the time of writing is rank number 4 on the TLB Programming Language Index. Jadi dikatakan Python adalah bahasa pemrograman pada saat penulisan ini menduduki peringkat nomor 4 ya pada indeks popularitas bahasa pemrograman. Kalau Anda search sedikit TLB di sini ya. Kalau kita search TLB ya, kalau Anda saya salah katanya. Ya, silakan Anda googling sedikit. Ya, kita lihat sekarang TLB index ya, TLB index. Oke. Ya, ini aja kita buka. Ya, oke, mana dia? Apa nggak ada? Ya, saya buka aja. Static time. Ini dulu. Oke.
Nah, ini bahasa pemrograman semua nih. Nah, biasanya ada grafiknya deh. Coba kita cari yang namanya. Kenapa ngarahnya ke sini ya? Ya, ini TOB Index tahun 2021. Nomor 1 C ya. Masa sih C? Kalau di sini nomor 1 adalah C. Ya, di sini ratingnya. Walaupun di sini turun deh. Ya, silakan Anda saya kasih linknya aja. Ya, oke. Kita lihat bahasa pemrograman seperti apa. Di sini ada TOB Index for August 2021 ya. Ini ada definisinya kalau Anda mau tahu apa itu TOB. Ini tadi. Ya, coba kita lihat. Ini adalah semua bahasa pemrograman ya. Ini juga hanya melist 20 peringkat paling tinggi. Ya, kalau Anda mau lihat lagi di sini ya, dari zaman dulu ada basic, ada Pascal, ada DLP, ada macam-macam ya. Ya, ini semua bahasa pemrograman ya. Nah, dari paragraf pertama itu sedang menyatakan bahwa kalau tadi kita lihat pernyataan di sini ya, pada saat penulisan e-book ini, pada saat penulisan buku ini, Python menduduki peringkat nomor 4 ya. Kalau kita lihat sekarang, Python itu katakanlah dia bikinnya 2018 ya. Nah, ini kita punya indeks tahun 2021. Di sini ini ada ini 1 tahun ya, ini 1 tahun. Ya, kita lihat di sini aja. Ini antara tahun 2020 Agustus 2020 sama Agustus 2021 ada peningkatan Python yang tadinya 3 peringkat 3. JavaScript kok nomor 7 ya. Kalau di tempat lain biasanya JavaScript itu paling atas ya. Ya, JavaScript kemudian Python, Java gitu ya. Oke, kalau di sini ya indeksnya TOB di sini kita bisa bandingkan antara tahun 2020 sampai 2021. Ini adalah top 20 ya, top 20-nya. Ada bahasa C, ini bahasa tahun 70-an ya. Ini bahasa pemrograman mbahnya hampir semua bahasa pemrograman yang lain ini ya. C. Masih nomor 1 sih ya. Ini kalau kita main sampai pada hardware ya, pakai di C. Nah, Python kalau tahun 2018 nomor 4, sekarang dia nomor e-booknya bikin tahun 2018 ya. Ini tahun 2020 dia nomor 3, sekarang nomor 2. Ini ada peningkatan di sini ya. Kemudian Java ya. Java dia turun, tadinya peringkat 2 menjadi peringkat 1, kebalap sama Python. Kalau Anda lihat di YouTube juga suka ada tuh ya, yang melihatkan bagaimana perubahan dari tahun ke tahun ya. Ada C++ di sini ya. Jadi perkembangannya dari C, kemudian C++ ya, kemudian Java, baru ada C# gitu ya. Nah, ini Visual Basic ya, masih tetap di 6. Kemudian JavaScript, PHP masih meningkat ya. Ini kalau kita ngoding di web ya, ini ada assembly language, ada SQL, Groovy, apa nih Groovy? Classic Visual Basic, Fortran masih laku ya. Tadinya 42 jadi 13, dia naik lagi nih. Ada bahasa program namanya R ya, ini buat data mining. Kalau orang statistik pakai ini. Ada Ruby, ada Swift, ada MATLAB, ini bahasa lama banget. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, yang namanya programming language itu tidak hanya Python ya. Oke. Nanti kita lihat kenapa saya pakai Python ya, mudah-mudahan di e-booknya dibahas. Kalau dulu saya ngajar pakai C++ ya. Mungkin dosen lain juga masih pakai C++ gitu ya. Oke, ini sudah membuktikan bahwa menurut indeks TOB, Python itu sekarang posisinya nomor 2. Menurut ini ya. Nanti kalau misalnya Pak di tempat lain, rankingnya JavaScript misalnya 1 gitu. JavaScript ini masih laku ini.
Oke, kita balik lagi aja. Itu ya, jadi Python adalah salah satu bahasa pemrograman. Jadi kalau misalnya kita bicara bahasa pemrograman tidak hanya Python, tidak hanya C++ gitu ya. Kemudian rankingnya adalah keempat di sini ya. Kemudian dikatakan it is one of the most popular language taught in college. Ya. Dikatakan ini adalah salah satu bahasa paling populer ya yang diajarkan di perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi mana? Perguruan tinggi luar negeri gitu ya. Kalau di Amerika gitu ya, di mana di Eropa gitu ya, Python ini apa namanya? Salah satu bahasa yang populer diajarkan di perguruan tinggi. Itu satu. Yang kedua, serta banyak digunakan di industri. Industri juga banyak ya. Perusahaan seperti Google, Rackspace, Industrial Light, Magic, D-Link, NASA, dan lainnya, serta Departemen Pertahanan, sejumlah besar proyek hobi juga mengandalkan Python. Nah, Python bisa dari IoT ya, dari sensor sampai yang API tinggi dia ada semua ya, tergantung library-nya. Jadi salah satu kelebihannya adalah seperti itu. Sudah banyak industri yang menggunakan. Nah, kalau misalnya Pak di Indonesia kok masih sedikit ya, belum aja ya. Nanti ibaratnya pasti banyak Python ya. Oke, makanya itu salah satu alasan saya pakai Python juga. Kalau saya makanya untuk data mining ya, deep learning kayak gitu ya. Kita lanjut aja. Jadi dari sini kita dapat sampaikan adalah Python adalah salah satu bahasa pemrograman. Tahun 2018 dia menurut TOB Index dia ranking keempat. Sekarang kalau kita lihat tahun Agustus 2021 dia sudah masuk ranking kedua. Kemudian ini adalah bahasa pemrograman yang banyak populer digunakan di perguruan tinggi dan juga banyak digunakan di industri. Gitu ya. Kalau Anda mau searching lagi silahkan seperti apa industri menggunakan Python. Oke, kita lanjut. Gimana tadi? Ya, oke. Ya. Apa ya? Oke, kemudian this chapter will cover the following item. Jadi bab ini akan membahas, malam ini kita bahas ini aja gitu ya. Dikit-dikit aja ya, dikit-dikit. Kalau banyak-banyak nanti ada yang kelewat nanti ya. Bab ini akan mencakup hal-hal berikut, apa itu Python, bekerja dengan Python, mengomentari kode Python ya, bagaimana kita bikin komen di Python, kemudian bagaimana kita meluncurkan program Python, kemudian bagaimana menggunakan shell Python. Ya, nanti kalau misalnya Anda pengen lihat-lihat lagi, silakan diikutin aja ya. Misalnya kalau Pak saya mau pakai ebook yang lain ya silakan gitu ya. What is Python? Working with Python, commenting Python code, launching Python program, using the IPython shell. Oke ya. Kita lanjut aja, kita masuk kepada what is Python. Oke, di sini saya coba ambil aja. Ini dikit-dikit kok ya, jangan takut ya. What is Python? Ya. Nanti saya tambahin dikit-dikit lah ya. Oke, kita masuk ke ya, kita ambil versi Indonesia ya. Ya, oke ya, nanti coba kita ya, oke. Oke, kalau pakai bahasa Inggris agak sedikit roaming ya. Tapi saya coba ambil bahasa Inggrisnya dulu ya. Oke, what is Python? Apa itu Python? Python is programming language, tadi sudah dikatakan. Python adalah bahasa pemrograman widely used in number of applications, such as machine learning, computer graphic, video game, shell script. Ya, ini kalau anak-anak CN nih harus bisa ini nih shell script nih ya. Kalau anak-anak CDM ini ya, computer graphic, video game mungkin levelnya beda gitu ya. Kemudian nearly any computer application can be implemented in Python. Though there are some area where Python may not be the best solution, such as low-level program nih, yang menang C nih ya, C yang nggak pakai plus ya, that have access to hardware. In general, though Python is good tool for initial application prototyping. Once the initial design has been clarified with Python, it can be re-implemented in more appropriate language or the Python code.
itself can be revised for better optimization. Apa sih artinya? Oke, apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman, itu sudah jelas. Yang banyak digunakan di sejumlah aplikasi, seperti di sini ada diartikan sebagai pembelajaran mesin ya, pembelajaran mesin. Kalau di sini dikatakan sebagai machine learning ya, machine learning ya. Saya bicara tentang machine learning sedikit ya, machine learning karena ini saya banyak main di sini ya, machine learning. Jadi kalau machine learning ini adalah ya, ini Google juga menang di sini ya. Ya, ini kalau translate juga sebenarnya ini ada machine learningnya ya. Jadi machine learning ini bagian dari AI ya, bagian dari kecerdasan buatan ya. Kemudian nanti di machine learning ini dia akan mengumpulkan data. Dia akan mengumpulkan data. Ya, data ini bisa foto ya, bisa video ya, atau bisa yang lain-lainnya. Yang teks juga itu adalah data. Ada text mining macam-macam. Dari data-data ini nanti kita akan masukkan ke sebuah algoritma. Ya, dari algoritma ini nanti kita akan bisa kalau Anda misalnya buka Facebook gitu ya, Anda buka Facebook, kemudian di sini ada image, kemudian Anda punya gambar gitu ya, nanti langsung muncul nih. Oh, di sini adalah Dias gitu ya. Ini adalah Budi gitu ya. Dia bisa mengidentifikasi ini siapa. Nah, itu salah satu contoh dari machine learning. Dia bisa mengklasifikasikan wajah seseorang ya, face recognition, itu gampangnya. Ya, jadi Google, Facebook itu ngumpulin data dari kita semua ya. Dari data semua nanti dia punya dia masukin ke algoritma ya, tapi di situ nanti kita butuh apa namanya, mesin yang cepat lah ya. Yang tadi saya bilang kita bisa pakai punyanya GPU ya. Saya banyak main di sini deep learning, machine learning gitu ya. Dan Python menangnya di situ. Jadi banyak library Python yang orang bikin di library yang tinggal pakai aja. Selain itu ada komputer grafik ya, grafik komputer juga banyak library-nya. Salah satunya kalau Anda mau coba namanya OpenCV ya. OpenCV ini computer vision ya. Oke, kalau anak CDM mau coba-coba silahkan, tapi mungkin kalau CDM levelnya lebih atas lagi ya. Tapi kalau mau coba-coba silahkan, nanti bisa saya coba liatin. OpenCV ini adalah aplikasi library ya, library yang bisa kita gunakan untuk mengakses image, video, ya sehingga nanti kita bisa buka image-nya. Saya bisa tunjukin ini. Kemudian kita bisa apa namanya akses raw datanya, kemudian kita bisa manipulasi gitu ya. Itu di computer vision ya, namanya OpenCV. Itu ini sudah lama ini orang mengembangkan ini ya. Ini juga orang sudah mengembangkan ini sudah lama ini. Video game juga bisa ada di Python namanya Pygame. Kalau Anda mengoding di Python namanya Pygame salah satunya ya. Walaupun saya belum banyak belum ngoprek lah di sini ya. Saya lebih banyak di sini. Nah, ini kalau orang-orang CN ya, Anda harus sedikit ngerti juga Python digunakan di networkingnya. Anda tinggal bikin script-scriptnya ya. Script apa Pak? Ya, serah ya. Mau digunakan untuk apa. Ya, banyak script-script di Python yang bisa digunakan untuk Anda coba-coba penetrasi gitu ya. Sebuah apa gitu ya. Tapi nanti kalau di Python digabung sama apalah ya. Sistem operasi yang spesifik lagi ya. Ya, saya tidak gali lebih dalam lagi. Ya, hampir semua aplikasi komputer dapat diimplementasikan dengan Python. Maka ini konsepnya namanya General Purpose Programming Language gitu ya. Jadi dia bisa digunakan untuk apapun. Bisa mau pakai web ya bisa, mau pakai yang lain-lain juga bisa ya. Python ada semua. Walaupun bahasa pemrograman lain juga ada gitu ya. Meskipun ada beberapa area di mana Python mungkin bukan solusi terbaik ya. Seperti program tingkat rendah ya, yang dia mengakses perangkat keras, ini menangnya C ya. C atau assembler ya, itu dia mainnya di sini. Namun secara umum Python adalah alat yang bagus untuk pembuatan prototipe aplikasi. Kalau Anda pengen aplikasi yang cepat ya, Anda tinggal import library, kemudian Anda bisa pastikan dia berjalan atau enggak. Kalau sudah dipastikan berjalan, nanti kita bisa develop pakai bahasa pemrograman yang lain, atau kita pakai kode Python sendiri ya, tapi kita bikin sendiri gitu ya. Itu juga bisa.
Ya, oke. Jadi dari sini kita dapat gambaran bahwa Python adalah bahasa yang banyak digunakan di machine learning, komputer grafik, video game, shell script, ya. Kemudian hampir semua ya. Ini mungkin tidak bicara tentang web ya. Web juga digunakan ya, dia punya framework sendiri ya, bisa digunakan. Ya, hampir semualah bisa digunakan di Python. Nanti kita tinggal pakai library-nya ya. Oke, kita lanjut aja. Ya, sampai mana tadi ya? Udah selesai. Sekarang kita bicara tentang versi dari Python. Ya, ada dua versi utama Python. Ya, ada versi Python 2 sama versi Python 3 ya. Jadi nanti kalau Anda bicara Pythonnya Python berapa Pak? Gitu ya. Maka walaupun Python 2 kadang-kadang masih ada yang make ya, masih ada library-library lama gitu ya. Kita bisa pakai dua-duanya. Jadi kalau ditanya versi Python ya, kalau kita misalnya ngoding gitu ya, nanti kita bakal ketemu versi Python yang mana. Misalnya kalau coba kita lihat langsung ya, ini sekarang kita lagi bicara tentang versi ya, versi Python. Dan versi Python ini pasti bakal ada ketika Anda berhubungan dengan sebuah aplikasi. Ketika kita bicara aplikasi, aplikasi kan dia hidup ya, berkembang. Nanti kita lihat dia versi keberapa. Ini untuk apapun ya, versi keberapa gitu ya. Windows operasi juga pasti ada perbaikan-perbaikan. Nah, untuk di apa namanya di Python ya, itu ada dua versi besar ya, ada dua versi besar yang berkembang di Python. Jadi kalau Anda lihat di sini Python yang terakhir sekarang itu versi 3.9 ya. Oke, tapi kalau Anda misalnya ini bisa digunakan di Windows, bisa digunakan di Mac, bisa digunakan di other platform, ini bisa Linux dan lain-lain ya. Jadi kalau kita mau lihat di sini, view the full list, ya, ada dia. Oke, nah ini adalah versi, kita lihat, harusnya ada semua di sini. List, ada ya. Python. Ya, di sini oke, kita lihat yang besarnya aja ya. Di sini ada versi 39, 38, 37, 36. Nah, ini versi 27. Sebenarnya 35 juga ada, 34 juga ada ya. Ya, 35 nih ya. 35, 36 dan 34 ya. 34. Kemudian, nah ini 27 ya. Jadi kalau ditanya, ya, versi besar dari Python kalau tanya versinya, ya, versi besarnya itu ada versi 2 ya, versi 2. Python versi 2 sama Python versi 3 gitu ya. Ini biasanya 2.7. Nah, kalau di sini minimal kalau saya biasanya bilang 3.6 gitu ya. Karena di sini ada library yang digunakan di string ya, f-string di sini. Ada 37, ada 38, sekarang 39. Nah, jadi kalau ditanya versi mana jangan bingung. Oh, versi 35 ya. Kadang-kadang ada Windows yang misalnya tidak bisa kita running 38. Kita harus upgrade dulu Windows-nya gitu ya. Jadi kalau kita bicara Python, karena dia adalah aplikasi, maka aplikasi itu hidup ya. Maka nanti ada versi-versinya gitu ya. Kalau ada Windows, ada Windows 95, 97, 98, ada Vista ya, ada XP, ada Windows 10. Nah itu aplikasi yang berkembang ya. Begitu juga dengan Python. Ya, Python itu ada versi-versinya. Sekarang versi terakhir adalah versi 39. Nah jadi Anda jangan bingung. Pythonnya versi berapa? Versi 3 berapa? 3. Biasanya saya mainnya di 37 gitu ya. Biasanya saya main 37 karena 38 kadang-kadang nanti ada yang namanya gini ya. Kalau kita mau jelaskan. Jadi Python ini adalah core-nya lah ibaratnya. Kalau saya bilang ini adalah core-nya. Ini adalah core-nya.
nanti kita akan punya library-nya, ya, library. Ini bisa dibilang modul ya, modul-modul. Ya. Misalnya kalau kita mau main di grafis, ada namanya modul OpenCV gitu. Nah, nanti OpenCV juga nanti punya versi-versinya. OpenCV versi berapa? Versi 2 gitu ya, versi 3, versi 4 gitu ya. OpenCV. Nanti kalau kita mau main yang lain juga seperti itu. Ya, ada library ya yang punya versi-versinya. Nah, kadang-kadang ini versi tertentu dia akan tidak kompatibel dengan versi GitHub tertentu, gitu. Atau satu library tidak kompatibel dengan library yang lain. Nanti kita sampai situ ya. Tapi intinya adalah Python memiliki dua versi yang berbeda, versi 2 dan versi 3, gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Ya, ini sudah ya. Oke, nanti silakan dibaca lagi. Oke, yang ini saya skip aja, nanti Anda bisa baca lagi ya. Ini hanya bicara tentang kalau dijelasin agak panjang juga ini ya, saya skip aja lah. Kita lanjut kepada oke, kita lihat bahasa Inggrisnya aja. Interpreted versus compile. Anda harus paham di sini. Ada yang namanya interpreted, ada namanya compile. Ya. Oke. Python is classified as scripting language because it does not require a compiler to generate machine code. Ya, ya kita lihat. Ya, jadi Python diklasifikasikan sebagai bahasa scripting, ya, karena tidak memerlukan compiler untuk menghasilkan kode mesin. Ya. Ini sebenarnya menggunakan juru bahasa untuk membuat kode Python. Jadi gini, saya jelasin secara bebas saja. Anda harus paham di sini. Ya, jadi ketika kita bicara bahasa, ya, maka sebenarnya komputer itu memiliki bahasa sendiri. Ya. Di sini ada manusia gitu ya. Di sini ada komputer. Ya. Maka bahasa yang digunakan oleh komputer dan manusia bahasa yang digunakan oleh komputer itu beda. Gitu ya. Bahasanya beda. Kayak gitu. Jadi kalau komputer itu bahasanya hanya sebenarnya mengenal 0 ya. Jadi komputer hanya mengenal 0 dan 1 gitu ya. Jadi dia hanya paham 0 dan 1 saja. Nah, kalau manusia itu bahasa sehari-hari lah ya, bahasa sehari-hari ya. Bahasa sehari-hari. Maka di sini sebenarnya ada gap ya. Ada gap antara manusia dengan komputer. Karena komputer tidak bisa memahami manusia dan manusia sebenarnya juga tidak bisa memahami komputer. Maka di sini ya, kalau misalnya kita ngomongin komputer berarti apa Pak? Berarti di sini aplikasinya. Aplikasi misalnya seperti Python ya, kita lagi ngomongin Python ya. Jadi Python atau bahasa pemrograman yang lain itu dia punya bahasa sendiri. Ya, sebentar saja ngomongin Python dulu deh. Kita ngomongin C++ saja dulu ya, C++ ya. Jadi C++ ini ya, dia tidak bisa langsung bicara dengan manusia. Maka nanti gampangnya dia butuh penerjemah gitu ya. Nanti ada namanya penerjemah. Nah, penerjemah ini akan merubah bahasa mesin menjadi bahasa manusia ya. Jadi bahasa manusia ya. Bahasa manusia diubah menjadi bahasa yang bisa dipahami oleh mesin. Yang bisa dipahami oleh mesin ya. Oke. Nah, di sini ya bisa dikatakan
Ini juga aplikasi sendiri biasanya ya, translator namanya ya, translator. Nah, translator ini nanti ada dua jenis. Ada translator yang namanya adalah compiler, ya. Ada translator yang namanya adalah interpreter. Ini Anda harus paham, ya. Jadi sebenarnya urutannya adalah manusia dan komputer itu memiliki bahasa yang berbeda. Ya, komputer itu sebenarnya hanya paham 0 dan 1 gitu ya. Jadi ketika kita ngoding juga harus kita artikan. Nah, di sini aplikasi yang digunakan untuk mengubah bahasa manusia menjadi bahasa mesin namanya adalah translator. Ya. Translator itu katakanlah ada dua jenis, ada yang compiler sama ada yang interpreter. Kalau compiler gimana, Pak? Kalau compiler, kalau kita punya coding, ini coding ini skripnya ya, ini coding semua, katakan adalah 100 baris di sini. Ya. Maka semua 100 baris ini harus kita ubah dulu misalnya menjadi exe gitu ya. Maka itu adalah compiler. Ya, sebenarnya nanti kalau kita ngomongin Java ada Java bytecode ya, nanti dia ada layer berikutnya lah ya. Tapi gampangannya kalau compiler semua baris harus kita compile dulu, kita compile ya. Jadi kalau compiler ya, semua perintah harus di-compile terlebih dahulu. Compile itu maksudnya diubah ya, terlebih dahulu. Itu namanya compiler. Jadi kalau compiler, kalau kita punya 100 baris perintah, maka semuanya kita ubah menjadi bahasa yang dipahami. Misalnya kalau kita ubah menjadi exe-nya lah. Jadi setiap baris harus kita compile dulu. Ya kalau kita pakai C++ gitu ya, kita pakai C gitu ya, itu perintah kita bikin dulu ya, kemudian nanti semuanya baru kita compile ya. Jadi kita nggak bisa run satu baris. Tapi kalau interpreter enggak. Kalau interpreter kita bisa run, bisa eksekusi perintah per baris. Ya, perintah per baris. Jadi kita nggak usah compile dulu. Nah, itu bedanya antara interpreter dan compiler kayak gitu. Yang penting yang dibutuhkan apa dia ada. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau compiler contohnya apa ya? Bahasa pemrograman seperti C, C++, apalagi ya. Kalau Java sebenarnya teknologinya dua-duanya ya. Ada Java bytecode-nya gitu ya. Kalau yang interpreter ya Python gitu ya, itu pakai MATLAB juga ya, itu interpreter gitu ya. Nah, makanya kalau Anda misalnya bahasa pemrograman yang lain, itu kita pakai C++ gitu ya, kita suruh ngoding dulu. Ya, misalnya di sini ada library-nya ya, kemudian ada in gitu ya, ada main gitu ya, ada perintahnya gitu ya. Kalau kita pakai C++ ya, ada return 0 gitu ya, atau berapa. Satu file ini harus kita compile dulu ya, kita compile ya, kemudian nanti jadi exe-nya baru kita run. Itu yang dimaksud dengan compiler. Jadi kalau compiler semua perintah harus di-compile terlebih dahulu. Ya, baru kita eksekusi. Tapi kalau interpreter enggak. Interpreter kita bisa eksekusi perintah baris per baris. Begitu ya. Walaupun nanti optimasinya kita nggak bicara sampai level itulah ya. Pokoknya gampangnya di level paling sederhananya, interpreter bisa dieksekusi perintah per baris. Nah, makanya di sini dikatakan Python diklasifikasikan sebagai bahasa scripting ya. Jadi kalau bahasa scripting itu menggunakan interpreter, jadi script gitu ya. Karena tidak memerlukan compiler untuk menghasilkan kode mesin ya, Excel tadi. Ini sebenarnya menggunakan juruk nih kalau kita lihat bahasa Inggrisnya. Ya. Python is classified as scripting language because it does not require compiler to generate machine code. Ya, ini mesin code ini yang dipahami oleh mesin ya. It actually uses an interpreter to create bytecode. Jadi dia menggunakan interpreter untuk menjadikan bytecode. Ya, which is cross-platform ya. Nah, jadi Python itu kita bisa run baris per baris ya. Intinya itu saja ya. Ini ada contoh-contoh berikutnya. Silakan Anda baca lagi. Tapi intinya di sini saya ingin menyampaikan ada namanya interpreter sama ada namanya apa? Compile. Jadi kalau kita pakai
compiler, kita compiling, maka semua baris perintah kita compile dulu, baru kita run. Nanti kalau kita lihat, loh kok sudah bisa di run satu baris saja gitu ya, karena dia menggunakan konsep translatornya adalah mentranslate baris per baris, tidak harus kita compile semuanya. Oke, itu yang disampaikan di ya. Berikutnya ada yang namanya dynamic versus static. Ini Anda harus paham dulu tentang tipe data ya, jadi tipe data yang dinamis atau tipe data yang statik ya. Coba kita translate. Python adalah bahasa yang diketik dinamis, diketik. Oke. Python is dynamic type language karena roaming ya. Many other language are static type. Static type language juga think it's a construct. Ini sebenarnya nanti kita bahas ketika kita bicara tipe data, ketika kita mendefinisikan sebuah variabel, ada variabel yang ketika kita definisikan maka dia tidak bisa kita ganggu gugat. Tapi ada juga yang bisa. Nah, itu yang dimaksud dengan dynamic sama static. Nah, Python ini termasuk yang dinamik. Jadi kalau kita definisikan dia tipe data yang satu, kita bisa secara dinamis kita bisa ubah tipe datanya. Ya, tapi di bahasa pemrograman lain itu tidak bisa berlaku. Ya, kalau misalnya dari awalnya itu adalah integer, maka itu tetap integer gitu ya. Nanti ini saya jelaskan lagi ketika kita bicara tipe data ya. Tapi yang harus dipahami adalah ada tipe data atau bahasa pemrograman yang dinamis, ada yang statis ya. Nanti ketika bicara tipe data bisa saya lihatin. Ya, oke. Apalagi yang ini cuma perbedaan antara division ya, pembagian Python 2 sama Python 3. Jadi di sini ada perbedaan. Kalau kita pakai Python 2, kalau 7 bagi 2 hasilnya 3 gitu ya. Ini Python 2 ya, sama dia dibulatkan. Tapi kalau di Python 3, 7 dibagi 2 ini itu adalah 3,5 gitu ya. Itu hanya sedikit perbedaan yang terdapat di Python 2 sama di Python 3. Tapi karena kita akan menggunakan Python 3 ini hanya pengetahuan saja lah ya. Jadi jangan aneh ketika ada orang pakai Python 27, 7 bagi 2-nya bukan 3,5 tapi 3. Nah, di Python 3 juga ada nanti ini slash-nya 2, 7 gitu ya. Slash 2 itu jadinya 3 gitu ya. Oke, kita masuk kepada working with Python ya. Ini mungkin udah saya sampaikan ya, kita bahas saja ya. Python can be programmed through an interactive command line ya. But anything you code won't be safe. Once you close the session, it all goes away. To save the program, it's easier to just type in text file and save it. Be sure to use .py extension ya. Ini maksudnya adalah ketika kita bekerja dengan Python ya, Anda bisa ngodingnya menggunakan shell ya. Anda bisa menggunakan shell. Jadi misalnya, coba saya lihat ini. Anda kalau mau pakai, ya saya lihat di sini aja ya. Saya buka IDLE. Sebenarnya di Anaconda juga bisa sih, tapi nggak apa-apa di sini aja. Ya, oke ya. Ini adalah versi dari, ya ini yang dimaksud dengan pernyataan yang pertama. Ya, oke kita ulang lagi. Ini ya. Oke. Saya ambil di sini. Python can be programmed through an interactive command line. Di sini ada pernyataan interactive command line ya. Nah, yang dimaksud dengan interactive command line itu adalah ini. Ini yang dimaksud dengan interactive command line. Ya, jadi Anda bisa ngoding di sini. Ya, Anda bisa bilang misalnya E sama dengan 10 gitu ya, B sama dengan 100 gitu ya. Kemudian C sama dengan E times B gitu ya. Kemudian kita print. Kemudian F misalnya E plus
A plus B equal with C gitu ya. Oke, benar nggak nih? Coba kita cek. F string A plus B equal B. Ini nanti apa kira-kira hasilnya? A-nya 100, A-nya 10, B-nya 100, C-nya A kali B. Kemudian saya bilang F sama dengan print F, kemudian A tambah B sama dengan C. Apa jawabannya? Lihat di sini ya. Di sini A-nya bukan A yang kita ambil, tapi nilai A-nya di sini. Ada yang salah ya. Harusnya di sini ini ya, kali ya. Kita ulang ya. Print, kemudian F, double square, kemudian E. Tapi kalau misalnya kita bilang A di sini, A ditambah dengan B without parenthesis ya, buat ini A kali B sama dengan C. Kalau kita bikin kayak gini ya, maka hasilnya adalah ya, ini bedanya curly braces di sini. Kalau kita pakai seperti ini, maka yang diambil ini syaratnya ada F di sini ya, ada F string ini Python 36. Kalau kita tambahkan seperti ini, maka curly brace ini yang diambil adalah nilainya seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan pernyataan pertama tadi di sini. Mana Pak? Nih, Python can be programmed through an interactive command line, ya, shell namanya ya. Tapi the code won't be saved, tapi nggak bisa disimpan. Itu satu ya. Nah, kalau Anda mau ngecek misalnya import macam-macam bisa di situ. Misalnya ini ya. Nah, misalnya saya mau ngecek ya, import OpenCV misalnya. Ya. Kok sudah ada OpenCV apa dia, titik version ya, saya lupa perintahnya, ada version. The file larger path kayak gimana. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau di sini berarti saya sudah install OpenCV di sini. Saya install yang belum ada lah, import Keras atau TensorFlow. Harusnya belum ada. Nah, ini dia. Ini adalah contoh modul yang saya belum saya install gitu ya. Ini kalau mau ngecek seperti ini bisa, atau mau ngecek secara cepat juga bisa. Tapi ini tadi apa masalahnya? Tidak bisa disimpan ya, tidak bisa disimpan. Gimana cara nyimpannya? Cara nyimpannya ini tinggal kita bikin file, new file. Ya, maka nanti kita bisa menyimpan perintahnya tadi di sini kayak gitu ya. Misalnya kuliah sama dengan logika algoritma pengaman gitu ya. Oke, sorry, pemrograman ya. Oke, kemudian SKS misalnya sama dengan 3, kemudian apa lagi, misalnya kode kuliah, misalnya kode kuliah misalnya aja ini ya, NPI ini buat string ya, NPI misalnya 003 gitu ya. Kemudian kita print F ini, kemudian kita bilang kuliah,
curly braces, kuliah dengan SKS dengan jumlah SKS sama dengan curly braces SKS. Ya, kalau ditambahin lagi kode atau kuliah sama dengan apa tadi, kode ya, kode. Nah gitu ya. Nah kalau yang tadi ini kita ngoding karena kita kan baris per baris ya, script yang interpreter ya, kita bisa eksekusi. Ya sebenarnya dia ngambil file nih, cek nih udah ada apa belum. Ada, berarti dia bisa manggil method atau atribut tertentu. Kalau dia belum diinstal maka dia bilang no module name. Itu nggak bisa disimpan nih, cuma kita eksekusi aja. Tapi kita bisa simpan codingan kita, mudah-mudahan nggak ada error. Kita cek lagi. Kuliah oke, SKS oke, kode UKS oke, coba kita lihat. F oke, kuliah coba SKS. Kayaknya sudah ya. Nah, di sini kita bisa simpan dulu. Kita simpan ya, di mana ya? Desktop aja lah. Misalnya latihan 1.py gitu ya. Save. Oke, ini kita nih sudah. Nah, ini kita bisa panggil di sini pakai run aja. Kemudian mana dia? Modul ya. Nah, ini hasilnya nih. Ini hasil dari run yang tadi kita di sini. Ya, outputnya dari sini. Ini kalau Anda bisa lihat. Ya, ini kita punya. Ini kan variabel biasa. Nanti kita bahas lah ya. Tapi intinya adalah kita bisa menyimpan sebuah file, kemudian kita bisa eksekusi. Nah, itu bisa kita run dari IDLE-nya ya. Atau kita bisa run juga, ini tadi saya taruh di mana tadi? Desktop ya. Atau kita bisa run di Windows. Oke. Clear. Di desktop ya. Jadi desktop. Jadi kalau di Linux pakai ls ya. Mana tadi? Mana aplikasi ini ya? Ini latihan 1.py. Jadi kalau Anda mau running, kayaknya minggu kemarin sudah saya sampaikan ya. Apa? Python. Kita cek dulu Python berapa dia? 37 ya. Nah, kita running nih Python, kemudian latihan 1.py. Nah, ini outputnya ya. Nah, jadi sebenarnya intinya adalah di sininya ya, di kita bisa merun Python-nya, dan Python ini adalah sebuah aplikasi interpreter ya. Jadi kita akan merun dia, kita eksekusi baris per barisnya ya, maka dia akan ngecek gitu. Oh, udah nih gini doang, udah nggak usah pakai in main macam-macam seperti C++. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan Jupyter Lab, Pak? Kita mengarah ke situ sekarang. Kalau kita pakai Jupyter Lab, saya open di sini aja. Saya open Jupyter Lab ya. Jadi karena Anda bisa pakai Anaconda atau Anda bisa pakai command prompt, tinggal pakai panggil aja Jupyter Lab-nya. Ini saya running di base ya, base nggak masalah. Saya nggak perlu library yang macam-macam. Ya, tunggu sebentar, dia akan running dulu, ngecek. Ya, itu di belakang layarnya ya. Tadi itu adalah di belakang layarnya. Ya, ini adalah Jupyter Lab sedang running. Saya mau liatin. Oke, kita tunggu dulu. Ya, ini ya. Sebenarnya kalau mau buka di sini juga bisa ya, tapi nanti lah. Tadi ya, kita main basic dulu. Oke ya. Saya ganti Teams-nya aja dulu, pakai yang light. Oke, ini Jupyter Lab saya.
Kemudian ini saya buka di desktop, tadi banyak di sini. Kemudian nanti di sini ada namanya launcher ya, ada namanya launcher. Kita bisa buka di sini. Nah, nanti tergantung anak pada versi beberapa, mungkin nanti tampilannya agak sedikit beda gitu ya. Nah, nanti di sini ada klik, sebenarnya kalau kita launcher yang nggak ada di sini ya. Oke, launchernya kalau satu ditutup ya. Jadi kalau nggak ada kita klik di sini. Nah, ini launchernya. Di launchernya sini ada pilihan notebook, ada pilihan konsol, ada pilihan other. Ada pilih yang ini. Ada pilih notebook, kemudian pilih yang Python 3 ya. Nah, sebenarnya ini juga masalah sih. Saya nggak tahu ada ini nggak, ada yang ininya nggak. Ada klik di sini. Oke, nanti muncul seperti ini ya. Ada satu shell ya. Bedanya sama yang tadi sebenarnya ya, kalau yang tadi yang ianya oke agak jauh ya. Oke, saya di sini aja. Nggak terlalu kelihatan. Ini masih kelihatan. Kita ambil sini. Nah. Oke. Nah, oh bukan ini, sorry. Yang ini ya. Kita taruh sini. Oke. Nah, ya. Oke, nah. Ini kalau kita bandingkan antara shell, ini shell, ini namanya shell. Kita bandingkan antara shell sama si Jupyter Lab atau Jupyter Notebook, sebenarnya dia sama, ini satu-satu. Ini nanti kalau kita bikin perintah yang lebih dari satu juga bisa ya. Tapi bedanya kalau di sini kita nggak bisa nge-save ya. Tapi kalau di sini kita bisa nge-save, kita bisa kasih komen macam-macam. Misalnya kita kasih nama dulu deh ya. Nih, klik kanan, rename, misalnya kasih latihan 1. Nah, perhatikan extensionnya adalah IPyNB. Kalau kita ngoding di sini, tadi apa namanya, extensionnya adalah .py. Itu satu ya. Oke, nah di sini kita bisa coding di sini satu cell atau beberapa. Seperti yang tadi ya, misalnya apa tadi, kuliah sama dengan nanti kita bahas satu-satu tipe datanya ya, LAP misalnya. Kemudian SKS dengan juga. Oke, nanti ini satu sel bisa kita run, kliknya adalah shift sama enter ya, dia run. Nah, ini udah masuk ke workspace-nya nih ya, kita bisa panggil kuliah. Print F kuliah kuliah curly braces kuliah dengan SKS sama dengan SKS ya. Oke, nah gitu ya. Nanti di sini ini kuliahnya string, ini kuliahnya ngambil dari nilai di sini kan ada tanda curly braces di sini. Kemudian dengan SKS yang dengan 3 ini kita ambil dari sini. Nanti kita bahas satu-satu. Di sini hanya menyampaikan pernyataan dari yang di sini tadi. Ya, jadi Python dapat diprogram. Ya, Python dapat diprogram melalui baris perintah interaktif tadi, tetapi apapun yang Anda ketikkan tidak akan disimpan. Ya, Anda bisa menyimpannya menggunakan paling mudah untuk mengetiknya dalam file teks dan menyimpannya dalam .py. Oke ya, ini sama aja bisa jelaskan. Instalasi udah kita bahas ya, ini kita bisa skip. Kemudian meluncurkan terjemah Python, udah juga sebenarnya. Ini juga sudah. Nanti Anda bisa lihat-lihat kalau mau, nanti kita bahas minggu depan beberapa yang saya skip. Yang ini juga saya udah bahas nih ya, menggunakan prompt ya, kayak tadi itu ya. Oke, ini kayaknya belum. Jadi gini, kalau yang ini agak sedikit beda. Kalau Anda buka command prompt ya di
Saya buka yang baru aja. Kalau di Windows gimana Pak? Kalau di Windows, bentar saya buka Windowsnya. Jam berapa sekarang? 10. Ya, saya stop presenting. Ya, mungkin ini belum saya sampaikan ya. Saya pakai yang Windows saja. Ya, ya. Mudah-mudahan udah kelihatan, belum share. Oke. Ini kayaknya belum pernah saya bahas ya. Nah, itu dia karena saya ngambil dari ebook yang kelewat bisa kita bahas. Nah, kalau di Windows sudah ya, Anda bisa klik start ya. Anda klik start ya. Ya, ini start. Kemudian nanti Anda cari search ya. Anda klik start. Anda cari search di sini. Kalau biasanya di bawah ya. Ini masih seperti ini tampilannya. Cari search. Klik search ya. Apa dia mau? Nah, itu baru muncul tuh. Agak delay. Oke ya. Di search. Kemudian Anda ketikkan CMD. CMD. Oke. Sudah, jadi di search ketik CMD. Di enter. Oke, nah. Muncul kayak gini ya. Muncul enggak? Yang muncul Anaconda sih. Oke, harusnya bukan Anaconda ini. Kita coba lagi. CMD. Search. Everywhere. Nah, dia. Ya, ini dia ya. Ada namanya Anaconda Prompt ya. Ada namanya Command Prompt. Kalau yang ini dari Windows-nya, kalau ini dari Anaconda-nya. Nanti ini kita bisa bikin macam-macam di sini. Tapi buat sekarang pakai yang ini aja dulu ya, pakai yang Command Prompt. Jadi ketik CMD, cari yang Command Prompt, jangan yang Anaconda. Anaconda nanti ada fungsinya lagi. Klik yang Command Prompt, akan muncul seperti ini ya. Oke, nanti Anda cek dulu tuh fiturnya bisa diakses apa enggak. Python, kemudian dash, kemudian version, gitu. Anda cek dulu. Ya, cek. Ada ya di situ Python 37. Nah, tadi mungkin saya kelewat aja. Di sini Anda bisa ketikkan Python. Ya, kemudian Anda klik enter. Nah, Anda sudah bisa meran shell. Ini sebenarnya shell yang bisa kita run dari command prompt-nya, dari shell command prompt. Ini sama seperti kita pakai IDLE sebenarnya ya. Ini sama seperti ini nih. Nah, ini sama ini ya. Ini sama ini itu sama. Cuma yang satu kita buka dari command prompt-nya Windows, yang satu kita buka dari Python shell-nya. Langsung kayak ini sama seperti ini. Nah, jadi kita bisa kasih perintah di sini dan kita di sini dan nggak bisa disimpan ya. Oke, kita bisa import di sini ya. Apakah sudah diinstal atau belum? Belum ya, di sini belum. Oh, tadi kan saya pakai Linux ya, beda environment. Kalau mau keluar tinggal exit ya. Exit, kemudian kurung buka, kurung tutup, exit kayak gitu. Itu ya, jadi kita bisa menjalankan shell di command prompt-nya Windows juga, selain dari IDLE shell-nya. Ya, itu sedikit yang mungkin yang kelewat ya, dibahas di e-booknya. Saya balik lagi ke Linux. Ya, oke, kita lanjut lagi. Di jam 10 ya. Yang lupa. Ya, coba kita selesaikan satu bab. Kemana tadi? Sudah ya, ini udah kita. Nanti Anda baca-baca lagi lah ya, yang kelewat sama saya. Nih, bisa kita kasih perintah ya.
Jadi buka command prompt, ini kan bahasa Indonesia ya. Anda bisa, ini juga bisa kita lakukan ya. Ini saya skip aja. Ya, kemudian yang pernah saya sampaikan, Python itu nama orang ya, bukan nama ular. Ya, oke. Sebentar, saya share screen dulu. Ya, oke. Kita lanjut saja. Ini bicara tentang pakai prompt ya. Ya. Nah, di sini ada penjelasan tentang mengomentari kode Python ya. Jadi kita bahas aja. Another thing to discuss in that comment in Python are marked with the hash ya, simbol. Jadi kalau kita ketemu seperti ini, var sama dengan this is string, kemudian ada tanda seperti ini, ya maka ini adalah komen yang seperti ini. Ini adalah komen, dan komen itu tidak dieksekusi gitu ya. Tapi kalau di Jupyter Lab nanti ada namanya markdown ya. Nanti kita bahas lah ya. Ini nanti kita bahas lagi. Nah, sekarang kita coba aja di sini. Di sini launching Python program ya. Nah, kita akan ngetes source code yang kita download tadi. Tadi kita sudah download zip ya. Kemudian kita unzip, kita ekstrak. Nah, yang pertama yang harus Anda pahami adalah Anda tadi downloadnya di folder apa gitu ya. Mungkin saya demoin di, kalau kita lihat dulu ya. Di sini silakan Anda lihat random dice roller ya. Di sini aplikasinya adalah random dice roller. Di sini kita lagi bicara bagaimana kita launching Python program. Nah, di sini ada di chapter 2 ya. Oke, saya demoin pakai Windows saja. Sebentar. Anda harus bisa nih. Ini harus ada reportnya yang ini. Oke, kita stop presenting. Kemudian saya pindah ke Windows. Oke, silakan diikutin. Ya, pertama Anda harus tahu filenya di mana, lokasinya ya. Kita pakai yang command prompt nanti. Tempatnya tadi adalah di kalau saya di user, kemudian user ya. Nanti Anda sesuaikan aja usernya siapa. Kemudian tadi saya kasih nama code from ebook. Ini saya kasih rename aja biar pendek. Saya kasih saya kasih code aja ya. Biar nggak terlalu panjang. Ya, nah perhatikan di sini. Silakan buka command prompt tadi ya, command prompt tadi ini di sini. Command prompt. Nah, Anda perhatikan di sini, command prompt-nya juga sama seperti ketika kita bicara tentang Anaconda. Posisinya dia di sini, di user ya. Nanti beda-beda nih, Anda pasti punya beda lagi di sini. Nah, masalahnya adalah codingan kita ada di sini, ada di code. Kemudian ini kita rename aja biar enggak terlalu panjang. Kasih nama misalnya script gitu ya. Ya, sebenarnya bisa kita tarik ya. Oke, kemudian nanti ada di chapter 2. Nah, di sini nih, di sini adalah mana tadi ya? Sorry, kita lihat dulu. Namanya adalah random dice ya, ini ya, random dice ini.
Oke, kalau Anda mau lihat codingannya, silakan klik kanan, open with IDLE ya. Bisa pakai yang lain juga bisa sih. Iya. Mana dia? Nah, itu dia. Nah, dia pakai random ya. Ya, oke lah. Ya, nanti mungkin gini, silakan Anda rename di sini. Atau kalau mau Anda lihat dulu propertinya ya. Properti. Oke, nanti kita lihat extensionnya di sini. Nah, udah pi ya, udah pi benar. Nanti di sini tinggal kita rename aja. Gak usah pakai part 1 ya. Gak usah pakai part 1. Oke, udah. Nah, kayak ini yang kita pakai. Jadi gini, silakan Anda buka command prompt. Nah, nanti di command prompt ini, ya, di sini posisinya adalah di user ya. Posisinya masih di sini. Posisinya masih di sini. Kita harus pindah dulu ke sini ya. Nah, maka nanti ada perintah namanya cd. cd, change directory. Ya. Kita masuk ke mana? Kita masuk ke code ya. Code kayak gitu ya. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini kita pindah nih. Kita pindah dari user ke code. Kita cd lagi, change directory. Dari code ke script ya, dari code ke script, maka cd script. Kita masuk lagi ke script. Nah, kemudian dari script kita masuk ke chapter 2 ya. Chapter 2 di sini nyambung apa enggak? Ada spasi ya. Coba C-nya besar. Nah, tinggal kita ganti chapter 2. Sorry, kebanyakannya. Nah, di sini posisinya. Kalau Anda pengen lihat, ini kita kasih perintah dir, dir, dir. Nah, ini dia. Nah, kita sudah berada di folder yang benar. Karena kita pengen eksekusi apa tadi? Random dice apa tadi? Roller ya. Nah, jadi ketika Anda buka command prompt, posisi Anda di sini, user nanti di sini beda-beda ya. Kemudian Anda masuk ke cd code di sini ya, nanti di rename aja sesuaikan. Kemudian Anda masuk lagi ke script ya, Anda masuk lagi ke chapter 2. Nah, kita akan merun, Anda harus bisa nih ya. Ini 10 menit nanti harus kasih apa namanya notif ya. Nah, yang mau kita running tuh yang ini. Mana sih? Random dice ya. Yang mau kita running nih, random dice yang ini. Ya, kita mau eksekusi yang ini, random dice roll.py. Ya, oke. Caranya gimana? Caranya seperti tadi, Python, kemudian random, ya. Kemudian Anda bisa kasih tabs ya. Tapi kita biasa aja lah. Python, random, kemudian dice, kemudian roller ya, titik py. Pastikan ejaannya sama ya. Ini aplikasinya, interpreternya Python, ini adalah filenya, ini random. Maka kita harus berada di directory yang folder yang benar ya, yang menyimpan file ini. Kalau enggak ya bisa sih pakai cara yang lain ya, tapi yang gampang ini. Oke, nah nanti dia akan mengeksekusi codingan yang tadi. Mana tadi? Oh, udah saya tutup lagi ya. Oke. Nah, oke. Ini adalah def random choice. Dia nggak bakal ngapa-ngapain itu. Def random choice harus masukin dulu ya. Random, input random, def random choice. Wah, ini nggak bakal. Oke, coba kita random. If choice sama dengan 1.
Oke, kayaknya bukannya ini deh. Coba kita lihat yang part 4 nih. Oke, coba lihat part 3. Wah, ya. Apa ya, separuh-separuh ya. Part 2. Is multi-dice. Apa yang semuanya? Tertutup langsung. Full. Kelihatan ya. Coba saya lihat dulu. Kalau kayak gini aja, dia cuma define fungsi doang. Ini part 2. Oke, sambung ini. Oke, mana dia ya? Custom exception. Pasti gabung dulu ini. Oke deh. Ya. Kurang pasti. Ya, oke.
Die. Cuma dari. Oh, nyambung dia. Ya, oke. Terus kita gabung dulu itu. Ya, itu sebenarnya udah tadi kita coba ya. Pernah tadi saya tunjukkan bagaimana cara run-nya ya. Ini sudah kemana tadi? Ya, ini cuma yang tadi sudah saya sampaikan ini ya. How to run in command prompt ya. Scriptnya harus kita gabung dulu tadi ya. Ini udah kita bahas ya. Kemudian IPython ini tambahan aja, dia ada interface seperti ini. Ya, tapi nanti kita pakai JupyterLab ya. Ini sebenarnya dari sini mengarahnya berubahnya ke ya sudah ya. Summary. In this chapter we discuss what the Python programming language is and how it differs from other languages. We learn how to use it on different operating systems and how to interact with the interactive Python shell. Ya, saya pikir malam ini sampai sini saja. Anda sudah install Anaconda, Anda sudah install apa tadi? Download scriptnya ya. Minggu depan kita akan masuk kepada data type ya. Tipe data yang kita gunakan, kita bahas seperti apa mekanisme kerja dari sebuah variabel, bagaimana interaksi antara variabel dengan memori, bagaimana manipulasi memori, manipulasi variabel dalam memori, ya, kemudian struktur data yang kita bahas di sini, kayak gitu ya. Minggu depan kita mulai masuk pada structuring code, kemudian data type, pattern number, string, list, dictionary. Mungkin minggu depan nggak semua ya, ini agak banyak. Ya, mungkin malam ini sampai sini sebelum saya akhiri. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, siapa aja yang masih ada nih? Saya hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, kita. Hadir, Pak. Hadir. Sinta, Pak, Sinta. Coba kita absen. Ini berarti stop presenting. Kemudian kita change layout. Ya. Oke. Ya, pertanyaan pertama. Kita kuis ya. Yang tahu langsung jawab di chat. Ya. Pertanyaan pertama. Langsung jawab di chat ya. Tahun 2020 menurut indeks TOB, Python ranking keberapa? Tadi pembahasan tadi. Kejebak ya. Tahun berapa tadi saya bilang? 2020. Udah dihapus ya. Tahun 2020 nomor berapa dia? Kalau tahun 2021 itu ranking 2 ya, tapi tahun 2020 dia masih ranking 3 ya. Ya, oke. Ini ngecek aja yang hadir siapa aja. Pertanyaan kedua yang di save ya. Oke. Apa tadi ya? Pertanyaan kedua. Apa ya tadi yang dibahas? Ya, pertanyaan kedua adalah sebutkan
folder root yang diakses di komputer Anda ketika menggunakan menggunakan Jupyter Lab atau Jupyter Notebook. Folder rootnya apa folder rootnya? Ayo, saya bisa jawab. Nah, itu yang lengkap ya. Nama laptopnya apa, Mas Dimas? Mas Dimas, nama laptopnya, nama usernya apa? Masing-masing. Oke, berarti C user Esther ya, yang lengkap ya. Nah, kayak gitu. C user Faisal. Oke, HP. Ya, oke. C user Sinta. Oh, masih banyak yang user ya. Emang nggak dikasih nama itu akunnya. C Yasin Asar. Masa sih C Yasin Asar? Yasin memang nggak ada usernya Yasin. Ada yang pakai pengguna nggak ke bahasa Indonesia? Tadi siapa yang pakai pengguna? Ya, user Asus. Ya, itu Dewi Global. Nah, pertanyaan terakhir, user satelit. Pertanyaan terakhir, ya. Sebutkan dua versi besar dari Python. Versi berapa aja? Ya, oke. Ya, 2 dan 3 ya. Tambahin lagi setelah. Sebutkan versi Python pertama yang menggunakan F-string. Ini kalau yang belajar senjatanya saya pasti sudah tahu. Yang terakhir itu, sebutkan dua versi Python, sebutkan versi Python pertama yang menggunakan F-string ya, misalnya Python 34, Python 36, Python 37, atau Python 39. F-string pertama kali digunakan di mana? Fitur itu tadi sempat saya sampaikan. Googling dulu. Python berapa? 36 ya. Jadi mulai dari 36 kita bisa menggunakan F-string yang tadi tuh F, kemudian kita bisa masukkan variabel sama string. Oke. Malam ini itu aja ya. Jadi kita sudah bahas Anaconda, kita sudah download, kemudian kita bahas teori-teorinya sedikit. Minggu depan kita mulai masuk ke contoh-contoh struktur datanya, kita bahas konsepnya tadi ya. Jadi minggu depan kita lebih kepada prakteknya ya. Minggu ini ada tugas apa enggak? Mau ada tugas apa enggak? Kalau bisa nggak aja usah, dulu. Pak. Nggak ada ya. Oke. Ya, kita ya nggak apa-apa, ini terhitungnya baru minggu kedua ya, minggu kedua lah. Kita masih ada 4 minggu lagi ya, nanti ada kelas pengganti lah. Ya, mudah-mudahan gaya ngajar saya bisa bisa dipahami ya. Jadi saya ambil ebook supaya bisa ada acuan. Kemudian nanti kita pakai Anaconda, kita pakai Jupyter Lab ya. Kemudian nanti ya ada beberapa yang saya jelaskan langsung gitu ya. Jadi guide utamanya saya ambil dari ebook ya, nanti saya tambahin gitu ya konsep-konsepnya. Ya, nanti videonya saya upload lagi di YouTube. Jadi kalau yang mau ngulang silakan.
Ya, kita baru bicara apa tadi poin-poinnya, udah agak banyak ya. Ada interpreter, ada compiler, ada versi-versi dari Python, ada penggunaan Python, ada macam-macam dari bahasa pemrograman. Walaupun mungkin nggak terlalu dalam ya masing-masing, tapi minimal nanti Anda bisa menggalinya lagi lah ya. Ya, sampai sini saja. Ada yang mau bertanya atau cukup? Minggu ini kita belum ada tugas ya. Minggu depan kita masuk ke chapter 2-nya. Minggu depan kita masuk ke chapter 2 ya. Kita masuk kepada data type and module ya. Di sini nanti kita bicara, silakan kalau Anda mau baca-baca dulu. Ya, di situ kita bicara structuring code, multiple line spanning, common data type, with a number, string, basic string operation, indexing and slicing string, string formatting, dan lain-lain ya. Ini kayaknya nggak selesai 1 minggu. Chapter 2 mungkin 2 minggu. Banyak sekali ya. Kemudian masuk ke, atau mungkin ada beberapa yang saya skip lah ya, supaya kita bisa sampai pada, kalau Anda sampai sini juga udah lumayan ya, function object oriented programming ya. Tapi ini udah intermediate lah ini ya. Yang kalau masih mungkin sampai logic control sama dictionary lah ya. Nanti bisa sampai situ kita. Ya, cukup ya. Ada yang mau bertanya atau cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Panggilan alam. Ya, kita akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.